Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari kembali sejenak kita mentadabburi makna dari nama-nama Allah yang indah. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang kata Al-Hakim. Apa yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hakim? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Al-Hakim itu merupakan gabungan dari kata Al-Hakim. Apa maksudnya Al-Hakim? Al-Hakim itu berarti Allah penentu hukum. Allah yang maha menetapkan hukum. Yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum, maka sebenarnya tidak ada jalan untuk bisa keluar dari hukum dan ketetapan Allah. Allah Al-Hakim, yang artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan hukum tertentu, maka tentu bagi orang yang beriman harusnya sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena Allah itu seadil-adilnya pengadil. Tidak ada yang bisa lebih adil dari adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Hakim, maka dalam waktu yang sama atau di saat yang sama Allah juga Al-Muhkim. Jadi Al-Hakim, selain Allah itu bermakna atau Allah itu diberikan oleh dirinya sendiri untuk diri Allah sendiri nama Al-Hakim, penentu hukum, maka di saat yang sama Allah juga Al-Muhkim. Apa itu? Selalu ada kebijaksanaan, hikmah, keberuntungan, kemuliaan, fadilah dari hukum apapun yang Allah tetapkan.
Maka tidak ada seorang pun yang rugi ketika sami'na wa ata'na dan patuh tunduk taat kepada hukum Allah. Malah ketika kemudian dia mencari hukum yang lain, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka kebuntunganlah yang dia dapatkan. Baik dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih dalam kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah itu Al-Hakim dan pada saat yang sama Allah Al-Muhkim, penentu segala hukum, dan hukum yang Allah tetapkan itu pasti berhikmah, bijaksana, seadil-adilnya hukum. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu menganugerahkan kepada manusia itu apa yang disebut dengan ghoriza. Apa itu ghoriza? Kecenderungan. Ada kecenderungan atau bisa juga kita katakan sebagai insting, rasa yang dari awal Allah sudah anugerahkan itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan gharizah di sini ada 3 wujud. Pertama, gharizatul baqa. Yang kedua, gharizatun nau'. Dan yang ketiga, gharizatut tadayyun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apa maksud dari gharizatul baqa? Gharizatul baqa itu adalah sebuah rasa, insting, kecenderungan yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk mempertahankan diri, bertahan hidup, mempertahankan hartanya jikalau ia memilikinya, atau mencari rezeki yang lain untuk ketahanan hidupnya. Tidak perlu diajari seorang bayi atau anak yang baru lahir, ketika dia merasakan lapar, dia akan berupaya untuk bagaimana mencari makan. Atau paling tidak bagaimana memberitahukan ibunya, memberitahukan ayahnya, atau orang sekitar dia bahwa dia dalam keadaan lapar dan butuh makanan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dari kecil seorang manusia sudah memiliki gharizatul baqa. Ketika dingin ada reaksi badannya. Ketika dia merasa kedinginan, terancam nyawanya, ada reaksi itu dalam tubuhnya. Ada reaksi dalam sikapnya untuk mempertahankan hidupnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Cuman ketika gharizatul baqa ini kemudian dibiarkan berkembang, maka bisa saja manusia kemudian mencari rezekinya, mempertahankan hidupnya, memperkaya dirinya lewat jalur-jalur yang diharamkan. Sing penting warak, sing penting sugih, sing penting punya jabatan. Cara nomor 2789. Ini ngeri. Yang penting kan bisnisnya sukses, halal haram urusan nanti. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Gharizatul baqa, kalau kemudian dibiarkan dia menggelinding, maka bisa saja orang menghalalkan berbagai macam cara. Makanya banyak orang untuk ketahanan hidupnya dia menempuh jalan haram. Di samping banyak juga yang kemudian menempuh jalan halal. Maka dalam rangka mengikat agar kemudian gharizatul baqa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman atau semua orang yang meyakini dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah itu Al-Hakim, di saat yang sama Allah itu Al-Muhkim, dan di saat yang sama Allah itu Al-Hakim,
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka dia akan terikat dengan syariat Allah. Sehingga kemudian ketika gharizatul baqa sudah ada dalam dirinya, dia bisa mengontrolnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, gharizatul baqa muncul, tidak perlu diajarkan, dia bawaan manusia semenjak kecil. Sebagaimana anak ini ketika mungkin celana yang ia pakai itu dirampas, diambil oleh anjing kecil ini, dia tahu persis itu celananya, harta miliknya. Maka dia pun akan berusaha untuk mengambilnya sekuat tenaganya. Ada insting gharizatul baqa. Itu hartaku, itu kepemilikanku. Jikalau diambil, aku harus meraihnya kembali. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tanpa diajarkan muncul itu gharizatul baqa. Tapi kemudian ketika bertambah usia seseorang, tidak bisa kemudian Allah membiarkan itu gharizatul baqa tanpa diberikan rel, tanpa diberikan ikatan syariat. Disitulah kemudian Allah Al-Hakim, Allah menetapkan hukum. Mencuri haram, korupsi haram, berdagang halal, pinjam meminjam halal, ngutang halal. Yang penting nyaur Bapak Ibu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, ada anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia semenjak dia kecil, yaitu gharizatun nau'. Apa itu gharizatun nau'? Kecenderungan untuk mencintai lawan jenis. Kecenderungan untuk kepingin punya keturunan. Kecenderungan untuk menjaga dan meneruskan nasabnya, keturunannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Cuman kemudian tetap gharizatun nau' yang sudah Allah berikan kepada manusia ini, kemudian Allah tetapkan jalur hukumnya. Sehingga kemudian betul ketika dibiarkan bisa saja manusia menjalani jalan-jalan yang haram. Betul, sebagian di antara mereka bisa saja menjalani jalan yang halal, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum, yang hukum itu maha bijaksana, yang hukum itu maha adil, yang hukum itu maha penuh dengan hikmah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ketika Allah tidak menentukan hukum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ada orang-orang itu yang tidak suka menikah. Atau mau kawin tapi nyeleneh. Dia tidak suka menikah atau mengawini wanita. Dia sukanya mengawini diri sendiri. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada. Namanya Liu Ye di Guangzhou. Liu Ye ini Bapak Ibu tahun 2007 dia melangsungkan pernikahan. Tapi siapa yang dia nikahi? Gambar dirinya sendiri. Dia tidak cinta siapapun. Tidak ada yang bisa memikat hatinya kecuali kekagumannya kepada dirinya sendiri. Saking cintanya kepada dirinya sendiri, dia kawini dirinya sendiri. Inilah nyeleneh. Akhirnya akad nikah qabiltu nikah. Siapa yang buat banner? Wajahnya sendiri yang dicetak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Gharizatun nau' ketika tidak ditetapkan jalur hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul orang-orang yang tidak faham hukum, keluar dari syariat, sehingga kemudian dia menikah dengan siapa? Boneka.
Felicity Cadleck, usia 20 tahun, warga negara Amerika. Dia menikah dengan Kelly Rossi yang berusia 37 tahun. Dan Kelly Rossi ini siapa Bapak Ibu? Boneka zombie. Cik nemen nih, nikah sama boneka. Bonekanya zombie lagi. Dan ketika pernikahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dihadiri oleh boneka-boneka yang lain sebagai wujud restu dari boneka-boneka yang lain atas pernikahan Felicity Cadleck dengan salah satu boneka tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah memberikan gharizatun nau, kecenderungan untuk mencintai lawan jenis, kecenderungan untuk menikah, tapi kemudian Allah tetapkan hukumnya. Karena kalau tidak ditetapkan hukum yang seadil-adilnya, hukum yang sebijak-bijaknya, orang ada saja yang kepinginnya kawin terus. Ketemu wanita cantik sedikit dinikahi, ketemu yang lain dinikahi lagi, ketemu yang lain dinikahi lagi, ketemu yang lain dinikahi lagi. Akhirnya Ziona Chana ini seorang tukang kayu dari India Bapak Ibu. Berapa istrinya? 39. 39 istri, anaknya 94, cucunya 33. Sampai dia mendirikan sekolah itu tidak perlu promosi. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah promosi kalau masa PPDB. Biar banyak yang daftar. Dia tidak perlu promosi karena yang masuk dan daftar sekolahnya adalah anak-anaknya sendiri dan cucu-cucunya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini saja Allah sudah tetapkan hukum. Tapi masih saja orang yang menyimpang dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, gharizatun nau, kalau tidak diikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka orang sepinginnya atau sekeinginannya kemudian menikahi berapa istri? 80 istri. Kalau tadi 39, ini 80 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anaknya berapa? Sekitar 250 orang. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitu pula Bello Maasaba dari Nigeria. Istrinya berapa? 107. Anaknya berapa? 165 anak. Sudah dicerai lusinan, meninggal 9 istri, tetap saja istrinya banyak. Wong memang aslinya banyak, 86 istri. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Begitu pula Ansentus Akuku beristri 100 dengan 200 anak. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan gharizatun nau, kecenderungan manusia untuk menikah, kecenderungan manusia untuk meneruskan keturunannya, menjaga keturunannya untuk tetap lahir, lanjut, nasabnya tidak terputus. Tapi tetap gharizatun nau yang diberikan kepada manusia ma'asyiral muslimin hafizakumullah dengan sifat Allah dan nama Allah Al-Hakim, maka Allah menetapkan hukum. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah wanita-wanita terbaik di antara kalian, di antara manusia, di antara wanita-wanita. Masna wa thulatha wa ruba'. Boleh 2, 3, 4.
Tapi kalau tidak mampu untuk mewujudkan keadilan di antara istri-istrimu, jikalau engkau memutuskan untuk menikah lebih dari satu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Dan jikalau engkau takut untuk tidak bisa berbuat adil, sudah cukup satu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita lihat bagaimana Allah itu Al-Hakim dan bagaimana Allah itu Al-Muhkim, sehingga kemudian Allah itu Al-Hakim, menetapkan hukum dengan seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Menikah dengan satu istri, kalau kepingin lebih boleh, tapi ada batasannya. Tidak sampai 100 istri. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Gharizah selanjutnya untuk melihat bagaimana Allah itu Al-Hakim, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Allah memberikan gharizah dan kecenderungan yang ketiga. Apa itu? Gharizatut tadayyun. Namanya manusia itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itu pasti punya kecenderungan untuk beragama, menyandarkan dirinya kepada sosok yang ia yakini merupakan tempat bersandar. Kalau ia minta bisa mengabulkan. Kalau dia merasa sakit ataupun sengsara ataupun datang bala bencana, bisa minta perlindungan. Siapapun itu, manusia pasti punya feeling itu, punya rasa, punya kecenderungan untuk beragama. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, tetap kembali lagi bahwa ketika gharizatut tadayyun itu kemudian dibiarkan bergulir, ada kebebasan manusia untuk mencari sosok Tuhan dengan sendirinya, maka lebih sering manusia tersesat. Sehingga muncul persembahan kepada batu, persembahan kepada berhala, persembahan kepada iblis-iblis. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu mewujudkan dan menurunkan hukum yang seadil-adilnya dan sebijak-bijaknya. Karena kalau tidak diberitahukan hukumnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, tidak Allah sampaikan ilmunya tentang bagaimana bertuhan, bagaimana beragama, bagaimana menyandarkan nasibnya kepada mungkin sosok yang dia yakini itu punya kekuatan yang besar untuk bisa melindunginya dan memberikan apapun keinginannya, orang lebih sering tersesat. Sampai-sampai tikus pun dianggap Tuhan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ada sebuah tempel itu candi ya. Candi itu dibuat khusus untuk pemujaan terhadap tikus. Ini orang-orang ini hadir Bapak Ibu, ya untuk melayani tikus-tikus itu. Karena diyakini tikus ini bisa memberikan keberkahan. Tikus ini bisa mendatangkan rezeki. Tikus ini bisa menolak bala. Ini makanannya nasi kebuli. Dimuliakan itu tikus, dianggap sebagai dewa. Minumannya susu. Setelah itu ngalap berkah dari sisa minuman tikus yang dianggapnya sebagai dewa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tidak bisa kita bayangkan kalau orang yang menganggap tikus ini sebagai dewa kemudian datang ke Surabaya. Karena sering subuh-subuh itu ada tikus kepenyet. Entah keincak becak ta, kelindes sepeda motor ta. Ya Allah, mungkin sedih betul orang itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika
orang kemudian tidak diikuti dengan kepatuhannya terhadap hukum Allah yang maha adil, yang maha bijaksana, maka kemudian bisa saja dia terjebak untuk mempertuhankan iblis. Sampai ada gereja khusus dibangun untuk menyembah iblis. Ini di Meksiko, Bapak Ibu, ada gereja khusus memang dibangun untuk persembahan kepada setan. Jadi menyembah setan. Tangannya metal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka dengan gharizatut tadayyun yang sering nyasar, sesat, tak tahu jalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap dan sifat Al-Hakim, dengan makna dan nama Allah Al-Hakim, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan hukum-hukum yang maha adil, dan kemudian memberitahukan kepada manusia bahwa Tuhan yang seharusnya dipertuhankan, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul huwallahu ahad. Karena kalau tidak diberitahukan seperti ini, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, banyak yang tersesat. Berimajinasi kayaknya batu ini Tuhan. Sepertinya pohon beringin lebat ini dewa. Bisa mendatangkan ini dan itu, bisa melindungi dari bala dan bencana. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, wong sudah diberitahu saja. Terkadang banyak yang sudah lari mencari aturan dan ajaran yang lain. Allah katakan, Allahus Samad. Tuhan yang satu ini adalah satu-satunya tempat bergantung. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan yang lalu tentang makna as-samad. Tapi tetap saja ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ada saja orang yang mencari jalan lain. Tidak boleh meninggalkan tradisi adat kecuali kalau tradisi haram. Jadi tidak apa-apa. Mapak Dewi Sri. Dewi Sri dewa yang menjaga tanaman. Kita jemput kalau akan panen dengan sholawatan, istighosah, tidak apa-apa. Nadrar syukuran laut supaya ikannya banyak, tidak apa-apa. Arabisasi, bukan harus gamis, bukan harus sorban, bukan harus jenggot panjang, tapi Islam adalah agama universal, agama kemanusiaan dan peradaban. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan Allahus Samad, tapi tetap saja ada ajaran untuk tidak masalah mapak Dewi Sri, penjaga tanaman, biar panennya melimpah. Nyadran, sing penting tambah solawatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, itu tentu sudah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan lam yalid wa lam yulad, tapi tetap saja ada orang lain yang ingkar tentang makna dari lafaz dari ayat tersebut. Atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu satupun di sisi Allah. Tapi terkadang kita minta-minta kepada selain Allah. Bukankah itu memunculkan sekutu di sisi Allah? Sebagaimana lagu ini. Mengatakan duhai sang Nabi, berikan syafaatmu nanti, itu bukankah berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal Allah sudah menetapkan walam yakul lahu kufuwan ahad.
Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ada yang aneh. Sudah merasa benar kami insan penuh dosa, kami insan penuh kekurangan, tapi setelah itu siapa yang diminta? Dengan rahmatmu ya Rasul. Kenapa tidak dengan rahmatmu ya Allah, ampuni kami? Kenapa tidak kepada Allah? Padahal Allah sudah menetapkan hukum walam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Al-Hakim. Maka hukum apapun yang Allah tetapkan tentu penuh dengan kebijaksanaan, seadil-adilnya hukum. Kalau Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, sudah, tidak usah memunculkan tradisi baru untuk meminta-minta kepada wahai jin atau wahai malaikat Jibril atau ya Rasulullah, wahai Rasul berikan syafaatmu. Ini kan merupakan jalan ketika dia lari dari konsep hukum Allah yang itu merupakan seadil-adilnya hukum dan sebijak-bijaknya hukum. Maka bisa saja kemudian dengan sikap itu kita tidak meyakini bahwa Allah itu Al-Hakim. Kalau kita yakin Allah Al-Hakim, kita hafal nama tersebut, kita bisa mengucapkannya, maka harusnya sikap kita pun sesuai dengan keyakinan dari lisan yang mengucapkan bahwa Allah Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini yang bisa kita kaji. Ada waktu? Ada. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, atau mungkin ada penegasan, atau mungkin ada yang kurang pas, mungkin tolong kami diingatkan biar tidak tersesat nih. Tidak ada, alhamdulillah. Cekap insyaallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.